karena bukanlah budaya kita. Kekerasan mesti kita hapuskan di rumah ataupun di sekolah. Selamatkanlah anak Indonesia dari bermacam-macam kejahatan. Lindungilah anak Indonesia. Dimana aku yang terkagum, suami yang sedang berhutang untuk istri. Mana dimana istri yang kalah, seranya betang-betang. Loh, mana sama gua gimana? Akal kuat, jangan jadi sasaran. Tanpa keluarga, wajib saling sayang. Stop KDRT Hanas, stop KDRT Hanas. Keluarga yang kembali, omanya kita terang. Stop KDRT Hanas, stop KDRT Hanas. Kalau masih nekat, kamu tembak polisi. Semakin nesu, aja kopi. Istrinya Mbak, sekarang si Muli. Main sana? Oh, aja Mbak. Kan ya, pilih dua aja. Buat kakak Muli. Yes, yes. Lanjut terus. Sekarang tahun gede. Maju. Masing-masing itu tadi mulai. Terima kasih. Dimulai akan kami perkenalkan dulu alat peraga yang digunakan dalam simulasi kali ini, yaitu yang pertama beberan yang berisi dari gambar-gambar perlakuan bagaimana KDRT itu ada dan yang berada di masyarakat, dan juga ada 3 kartu yaitu yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Yang hijau yaitu merupakan pertanyaan, kuning kesempatan, yang merah adalah kejutan. Sebelum dimulai akan kami perkenalkan juga pemain yang akan melaksanakan kegiatan simulasi ini. Yang pertama yaitu dari Ibu Yunati sebagai moderator, sebelah kanan saya Ibu sebagai narasumber, Ibu Nita sebagai paulan, dan pemain nomor 1 Ibu Yuswati. Pemain kedua Ibu Sri Poncowati. Pemain ketiga Ibu Nur Susakti, Nur Aini Susakti. Pemain keempat Ibu Husnainian. Sebelum kita temukan dulu sekali. Supaya tayang bisa hebat. Tepuk kadanmu. Terima kasih. Pion akan dijalankan. Dan ketiga, pion itu sampai di warna hijau akan ada pertanyaan, dan pemain akan membaca pertanyaan tersebut sekaligus menjawab, dan akan ditanggang oleh pemain yang lain, juga penonton bisa menyanggah ataupun menambah. Baiklah, kita mulai. Pemain pertama, monggo Mbak Ismantul akan melempar dadunya. Akan muncul pertanyaan, namun seluruh penghasilan keluarga dikuasai suami, termasuk semua pendapatan yang diperoleh istri. Meskipun tidak seluruh keuangan, suami juga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan melarang istri untuk bekerja. Pertanyaannya, apakah tindakan suami tersebut dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga? Jelaskan alasan Anda. Monggo. Yang mengendalikan kehidupan seseorang yang berlebihan. Cukup. Mungkin pemain lain bisa menambahkan atau cara dilakukan. Oleh pemain 1, memang kekerasan ini termasuk kekerasan ekonomi yang selanjutnya tentunya akan
berpengaruh terhadap kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini bisa menyebabkan stres atau kecemasan, dan tentunya kalau ini tidak terjadi, maka hubungan keluarga tentunya kurang harmonis. Itu yang saya. Monggo mungkin yang lain. Ya, monggo. Ya, saya akan mendukung jawaban-jawaban dari pemain-pemain ini. Kalau pemerasan ekonomi terutama untuk mengendalikan keuangan itu kalau sangat beratasi bagi ibu sangat susah sekali, karena ibu juga banyak kebutuhan, misalnya arisan, misalnya urunan sedekah situ itu tidak mungkin akan minta terus pada suami yang kita minta itu termasuk pembantaran dan termasuk dikekang juga. Mungkin dari Pak Mudon yang mau menambahkan, monggo. Itu ya, dijelaskan sama Kak Ibu, dan menurut saya itu suaminya suaminya, jadi dia tak rela kalau semua keuangan istri yang pakai. Soalnya kadang kalau istri itu kadang dipakai ini kan lebih banyak pengeluaran. Jadi mungkin pemikiran dari suami dengan cara seperti itu, dan dipanggil untuk ini wes tak kendalikan aja, jadi kami yang mengelola mungkin seperti itu. Dan untuk seorang ini yang tak mungkin bekerja, dipanggil kok bujuku dilihat orang sana sini, beri biar dulu aja. Kalau itu saya bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Dari zaman pun dari jawaban-jawaban tersebut tadi sudah bagus. Kemudian saya akan menambahkan lagi bahwa dalam pembatasan seorang istri itu termasuk dalam kekerasan ekonomi. Ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terutama pasal 9. Di sini ada 2 ayat. Yang pertama, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kemudian yang ayat 2, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan garis miring atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Jadi sudah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini bahwa pembatasan ekonomi oleh suami pada istri ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Itu saya sampaikan. Terima kasih ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 akan muncul kartu merah yaitu kejutan. Go. Tepuk tangan keluarga harmonis. Lakukan tepuk bersama keluarga 1 kali, harmonis tepuk 2 kali, tanpa kekerasan tepuk 3 kali. Hebat, hebat, hebat. Jadi kalau saya bilang keluarga tepuk 1 kali, harmonis 2 kali, tanpa kekerasan 3 kali, lalu hebat, hebat, hebat. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Harmonis tanpa kekerasan. Hebat, hebat, hebat. Empat. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, menurut Anda, mengapa banyak korban KDRT memilih dia, walaupun mengalami kekerasan berulang? Bapak jawab.
menurut saya mengapa banyak korban memilih dia ketika terjadi KDRT. Mereka takut kalau melapor kekerasan itu akan bertambah keras, dan mungkin juga takut secara ekonomi, dan istri itu bergantung secara ekonomi, jadi mereka tidak takut untuk melapor. Kalau tadi kan jadi gitu ya. Kamu bisa nambahkan? Kalau main ban. Saya kira mungkin karena itu merupakan aib keluarga, jadi keluarga bisa untuk menyetujui. Kemudian mungkin bisa jadi karena mereka merasa saling cinta, saling sayang, menutupi pasangannya dengan baik. Sip. Mantap. Mungkin bagus. Saya akan menambahkan saja, karena kalau suaminya itu diketahui orang lain, suaminya itu keras atau keren gitu, istri akan malu karena tidak cintai lagi sama suaminya. Kan istri juga pocin sekali sama suaminya, makanya aibnya suami itu ditutupi seakan-akan dia itu mendapatkan tingkatan yang penuh. Oke, yang lainnya. Dan tadi yaitu mungkin korban juga sudah paham tentang hukum yang ada di Indonesia tentang KDRT itu sudah mungkin karena menanyakan anaknya, jadi anak itu takut kalau ada apa-apa nanti ke anaknya juga. Gimana penonton? Kamu dong. Ya, ayah yang akan mengancam dari istri ataupun dari anak-anaknya, yang akan lebih dicelakai lagi bila dia bercerita ke orang lain. Bisa jadi, tapi bisa jadi apa yang dikatakan dari Bu Cirkonco kan ya, kita lagi suwen senengnya meskipun sebuah pak no ya sebentar kuam lagi yo itu karena cinta tadi mungkin ya. Jadi menurut saya memang ada dua kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Karena banyak orang yang takut untuk melapor kalau Anda KDRT. Yang pertama karena mereka takut pada suaminya, jangan-jangan nanti kalau saya melapor saya malah dipukul lebih dari sekarang, itu yang pertama. Kemudian ada ketergantungan ekonomi. Nah, kalau seumpamanya saya lapor nanti saya nggak dikasih belanja, itu salah satunya. Kemudian memikirkan anak dan keluarga. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa jika saya melapor takutnya anak saya nanti akan menjadi beban psikis, kemudian mereka akan malu dengan temannya, keluarga juga seperti itu ya. Kemudian ada rasa malu dan takut. Yang berikutnya masih berharap pelapor ini berubah, Pak, berubah, seperti itu ya, biar keluarga kita tetap utuh. Nah, itu harapannya dari itu seperti itu. Itu salah satu kenapa seorang ibu yang kena KDRT itu mereka tidak mau untuk melaporkan. Kemudian kurangnya dukungan, jadi tidak ada dukungan dari keluarga untuk melaporkan ataupun untuk membela dirinya. Yaitu tadi karena takut, kemudian ada keluarga, ada anak, keluarga takut bantu. Kemudian tidak menyadari bahwa yang dilakukan suaminya itu adalah KDRT. Nah, itu tadi karena izin katanya ya, jadi tidak tahu ini saya pukul ini bukan KDRT seperti itu. Kemudian karena rendahnya rasa percaya diri. Yang terakhir ini karena kita mau melaporkan tidak berani, karena tidak punya rasa percaya diri, sehingga kita jika terjadi KDRT tidak mau melaporkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kita ambil kartu yang usahakan. Satu, Bukan. Karena Anda berhasil menjelaskan penelitian Anda, maka maju tinggalkan. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Bukanlah budaya kita.
Yel-yel anti KDRT. Di bebek pemain umpan di pemain umpan. Yel-yel anti KDRT. Sayangi keluarga tanpa kekerasan, hormati sesama, keluarga bahagia. Dan ini ya. Sesama, keluarga bahagia. Apabila yang rekan-rekan yang kena dalam permainan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup dulu permainan ini. Sebelum itu akan dibacakan kesimpulan oleh Ibu Notolem. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 11 Juli 2026 di ruang Karto Asri Kelurahan Kenal Gede telah dilaksanakan permainan simulasi tadabbur dengan tema kekerasan dalam rumah tangga. Pemain disepakati 1 kali putaran. Untuk pemain pertama mendapatkan pertanyaan warna hijau. Pertanyaannya, tindakan suami yang mengendalikan keuangan dalam rumah tangga. Kekerasan harus kita hentikan, karena bukanlah budaya kita. Kekerasan mesti kita hapuskan. Di rumah